Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qur'ana hudaw wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai, yang saya sayangi, generasi Al-Quran yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran ilmu tajwid, melanjutkan materi yang terdahulu. Mudah-mudahan tentunya kita bersyukur kepada Allah bahwasanya atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih terus mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dan selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita juga akan mendapatkan syafaat Al-Qur'an, baik ketika kita berada di alam barzah maupun ketika nanti di hari pembalasan, di saat di yaumul mahsyar nanti. Saudara hadirin, kaum muslimin dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran ilmu tajwid kita, yaitu tentang hukum nun mati ataupun nun sukun atau nun sakinah dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan, serta anak-anak generasi Al-Quran yang saya sayangi. Hukum nun mati dan tanwin. Maksudnya adalah huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28 itu apabila berjumpa dengan nun yang bertanda sukun, nun yang bertanda sakinah. Sukun atau sakinah sama saja. Sukun atau mati dan bertemu dengan tanwin atau baris dua, apakah tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhamma, maka akan melahirkan 4 hukum bacaan. Yang pertama adalah akan menimbulkan hukum bacaan yang namanya izhar. Yang kedua adalah idgham. Yang ketiga adalah iqlab. Dan yang keempat adalah ikhfa. Saudara hadirin, kaum muslimin yang dirahmati Allah, hukum nun mati dan tanwin. Nun mati atau nun sukun dan tanwin. Tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhamma. Apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, bertemu dengan huruf hijaiyah, maka akan melahirkan 4 hukum bacaan. Pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham, yang ketiga adalah iqlab, ya, kemudian ikhfa, dan yang keenam adalah ikhfa. Ya, baik. Nun mati
nun yang bertanda sukun atau tanwin, apakah tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhamma, nanti akan bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, kecuali ya inilah yang disebut dengan huruf-huruf izhar. Huruf-huruf izhar itu adalah ya hamzah, huruf ha, huruf kha, huruf ain, ghin dan ha ya. Hamzah, huruf ha, kha, ain, ghin dan ha. Ini adalah huruf-huruf izhar. Bisa kita contohkan. Nun mati misalnya bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Misalnya pada kalimat man amana, man amana ya, man amila, ain ya. Nun izhar, bacanya izhar. Setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah ini, huruf hamzah, huruf ha, huruf kha, huruf ain, ghin dan ha, maka bacaannya adalah izhar. Apa artinya izhar? Izhar zahir, jelas. Jelas artinya apa? Tidak didengung-dengungkan, tidak disamar-samarkan, ditambah dengan bunyi-bunyi yang lain, tidak. Jadi artinya bacaannya adalah izhar. Izhar artinya jelas. Seperti nun mati. Nun mati bertemu dengan huruf alif. Misalnya pada kalimat man, nun sukun bertemu dengan hamzah dan alif. Man amana. Maka di sini putus, jelas, tidak mang, masalah. Man tidak. Jadi man jelas izhar. Man amana min gilin, jelas nun bertemu ghin ya. Kemudian yang tanwin misalnya apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun tanwin dhamma bertemu dengan ghin ya. Tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf-huruf yang ini, maka dibaca izhar. Artinya izhar artinya adalah jelas, zahir, tidak dengung, tidak samar ya, tidak membunyikan huruf mim dan seterusnya. Jadi setiap huruf hamzah atau huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, huruf ha, huruf kha ya, kemudian ain, ghin dan ha, ini adalah izhar. Pada surat Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min, nun mati dengan bertemu dengan jim ikhfa, wa amanahum min khauf. Min khauf, nun sukun, nun mati bertemu dengan huruf kha, itu dibacanya izhar atau jelas ya. Itulah huruf-huruf izhar. Sekali lagi, hukum nun mati dan tanwin. Setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka akan melahirkan 4 hukum bacaan, yaitu hukum izhar, hukum idgham, iqlab dan ikhfa. Izhar artinya jelas. Huruf-huruf izhar ada 6, hamzah, ha, kha, ain, ghin dan ha ya. Baik, bisa dipahami untuk penjelasan saya tentang hukum bacaan izhar, yaitu huruf-hurufnya ada 6 yang tadi saya sebutkan. Baik, kita akan lanjutkan hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin apabila dengan bertemu dengan huruf yang ke-6 ini adalah huruf idgham. Huruf idgham itu ada 6, yaitu yang kita singkat menjadi yar maluna. Yar maluna
artinya huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw, huruf nun. Ini adalah huruf-huruf idgham. Nun mati, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang 6, huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw dan huruf nun yang kita baca menjadi kalimat kata yarmaluna. Yarmaluna itu adalah dari huruf ya, huruf ra, huruf mim, huruf lam, huruf waw, huruf nun. Inilah huruf idgham. Maka terjadi hukum baca namanya idgham. Idgham artinya adalah memasukkan, melebur satu huruf dengan huruf berikutnya. Itu ya. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan, anak-anakku generasi Al-Quran yang saya cintai, yang saya sayangi. Idgham itu sebenarnya secara umum ada dua macam. Dan dilihat dari membacanya, idgham itu ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, atau dengan gunnah dan bila gunnah. Gunnah itu artinya dengung, bila gunnah tanpa atau tidak dengung, ya. Idgham dilihat dari segi membacanya, ada idgham bi gunnah atau gunnah sajalah, ya. Gunnah artinya dengung, ada yang bila gunnah. Tanpa dengung atau tidak dengung. Nah, dari huruf yang 6 yang yarmaluna, mungkin kalau kita bagi dua, yang dengung adalah huruf ya, huruf nun, huruf mim, huruf waw. Makanya kita singkat menjadi yanmu. Yanmu artinya huruf ya, huruf nun, huruf mim, huruf waw. Ini termasuk huruf-huruf yang dengung. Apabila nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf 4 ini, maka akan bacanya adalah dengung, ya. Misalnya kata nun mati, nun sukun bertemu dengan ya. May yaqulu, may, ya. Nunnya dilebur ke huruf ya. Kemudian ada dengung di situ juga, ya. May, untuk membedakan dengung tidak dengung, saya katakan uji saja kita sambil menutup hidung kita dengan memencet bagian batang hidung. Kemudian nanti akan terdengar sengau, akan terdengar nasal di situ, ya. Nah, itulah sebagai tanda bahwasanya huruf tersebut adalah dengung atau gunnah, ya. Itu adalah huruf idgham yang gunnah, yang dengung. Kemudian yang tidak dengung ada dua, yaitu huruf lam dan huruf ro. Boleh disingkat menjadi laro atau boleh dengan lari, ya. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan, anak-anak para generasi Al-Quran yang saya sayangi. Kemudian huruf idgham itu berdasarkan jenisnya. Kita akan luaskan. Idgham itu ada yang dinamakan dengan idgham mutamasilain. Silain, mutamasilain saja begitu menyebutnya, ya. Dari kata mutamasilain. Yang kedua ada idgham mutajanisain. Yang ketiga ada idgham mutaqarribain. Mutamasilain, idgham yang semisal huruf yang sama bertemu dengan huruf yang sama, ya. Misalnya huruf zal bertemu dengan zal. Idza zahaba, itu adalah huruf yang sama, itu namanya idgham mutamasilain. Misalnya lagi huruf dal bertemu dengan huruf dal. Waqad dakhalu, kita baca agak ditahan karena huruf bertemu dengan huruf yang sama, namanya idgham mutamasilain, ya. Kemudian ada lagi contoh idrib bi'asakal hajar. Ba bertemu dengan ba, berarti satu misal, huruf yang sama. Itu adalah idgham mutamasilain, ya. Melebur huruf dengan huruf yang berikutnya, itu idgham. Lalu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, idgham yang kedua adalah idgham mutajanisain.
ya. Mutajanisain artinya idgham yang memiliki jenis yang sama, ya, jenis sifat huruf yang berdekatan dekat, ya. Misalnya in aradtum dal dengan ta. Nah, di surat Al-Kafirun, ma abadtum dal dengan ta, maka huruf dal dengan huruf ta dilebur, ma abadtum. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abadtum. Asalnya abadatum, huruf dal dan huruf ta ini dilebur, ya, sehingga bunyi ta yang dihidupkan karena disatukan. Inilah yang disebut dengan idgham mutajanisain, yang sejenis, ya. Lalu nanti ada lagi yang dinamakan dengan idgham mutaqarribain. Ya, mutaqarribain idgham yang memiliki huruf yang berdekatan, ya, seperti kata qoroba, ya, artinya dekat. Mutaqarribain idgham yang memiliki kedekatan, ya. Misalnya saja pada kata waqur rabbighfir, lam dengan ra, ya, dibacanya Pak qur, lam dengan ra dilebur waqur rabbighfir, ya. Nah, ini artinya terjadi idgham mutaqarribain di sini, ya. Huruf sa dengan dal, misalnya pada kata yalhadzalika, yalhadzalika, sa dengan zal misalnya. Ini adalah huruf mutaqarribain, ya, idgham idgham mutaqarribain. Saya ulangi, idgham itu nanti ada dilihat dari bacaannya, cara membacanya dengung tidak dengung. Yang dengung disebut ada idgham bi gunnah, yang tidak dengung idgham bila gunnah. Huruf idgham ada 6, yaitu yarmaluna. Kemudian dari jenisnya ada idgham mutamasilain, ada idgham mutajanisain, ada idgham mutaqarribain. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak generasi Al-Qur'an yang saya sayangi, yang saya cintai, kita akan lanjutkan pada hukum nun mati dan tanwin, ya. Saya ulas kembali bahwasanya nun mati atau nun sukun atau dan juga tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah yang berjumlah 28 akan melahirkan 4 hukum bacaan, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ada satu huruf iqlab yang ini tentu saja sangat mudah untuk menghafalnya. Ini adalah huruf ba. Setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka akan menimbulkan ini bunyi mim, ya. Misalnya min, kemudian bertemu dengan ba pada kata ba'di, ya, mim ba'di, mim ba'di. Nun bertemu dengan huruf ba, ini terjadi hukum iqlab namanya. Iqlab yaitu huruf yang menimbulkan bunyi mim, ya. Ini sangat mudah diingatnya, ya. Baik para hadirin, para kaula muda yang saya banggakan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang terakhir, hukum bacaan yaitu ikhfa. Nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf ikhfa begitu banyak. Huruf ikhfa itu ada 15. Huruf ikhfa itu ada 15. Untuk memudahkan menghafalnya, ini ada satu syair, ada satu kalimat, yaitu sibda sana kamjada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqa da zalima, ya. Ini artinya sangat bagus sebenarnya, ya. Kata sibda sana kam, seseorang yang memiliki martabat atau derajat yang sangat tinggi, ya. Ini diakibatkan karena memiliki akhlak yang sangat tinggi, ya. Kemudian kata-kata maksud saya sibda sana ini berakhlak terpuji, gitu, ya. Berakhlak terpuji ini
meneladani sifat-sifat baik ya. Ini dari kata sibda sanakam, sibda sanakam, kemudian kamjada syahsun qad sama, yaitu adalah seorang yang memiliki derajat tinggi karena memiliki akhlak yang tinggi, yang melangit, akhlaknya bagus, maka terpujilah dia. Kemudian kata-kata dum toyiban, dum dari kata dawam, artinya adalah senantiasa, dan lakukanlah kebaikan, didawamkan kebaikan itu. Pi tuqa, zid pi tuqa, dan tambahkanlah, tingkatkanlah ketakwaan. Kemudian dzalima, ini adalah tinggalkanlah kezaliman. Ya, ini adalah huruf ikhfa yang begitu panjang. Sibdasana, 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 kamjada, kam jada sahsun, kam zada syahsun, kok pakai kok ya, syahsun qad sama, qad sama, dum tayyiban, dum tayyiban, zid pi tuqa, da zalima. Ya, maksudnya adalah huruf ikhfa itu ada 15. Sibdasana kamjada syahsun qad sama, dum tayyiban zid pi tuqa da zalima. Sib artinya huruf shad, za sana huruf za, huruf sa, huruf kaf, huruf ja, huruf jim, huruf shin, kemudian qad, sin, dal, ta, za, pa, ta, do, zo. Ya, coba hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 huruf ikhfa. Nun mati, nun sukun, atau tanwin, baik apakah tanwin fathah, tanwin kasrah, tanwin dhamma, bertemu dengan huruf-huruf yang 15 ini, yang disingkat menjadi sibdasana kamjada syahsun qad sama, ya. Kemudian dum tayyiban zid pi tuqa da zalima. Ada 15 huruf, maka akan melahirkan hukum ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa itu artinya samar dan dengung. Ya. Ini sangat banyak sekali huruf yang ikhfa itu, misalnya huruf shad, ya, atau huruf za, ya. Kemudian huruf kaf misalnya, atau qaf, min qablik, nun bertemu dengan huruf qaf, ya. Kemudian apa lagi, syai'in qadir, syai'in, tanwin dan bertemu dengan huruf qaf, ya. Saya kira akan banyak sekali kita jumpai nanti. Ingat, hurufnya ada 15 huruf ikhfa. Ini apabila bertemu dengan nun mati dan tanwin, maka akan terjadi huruf ikhfa. Ikhfa itu artinya samar dan dibaca dengung, dan tentunya mendengungkan suaranya juga disesuaikan dengan sifat-sifat huruf. Tidak semuanya juga harus dibaca berbunyi eng, tentu disesuaikan nanti, ya, disesuaikan dengan huruf-huruf yang kita baca. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, para pencinta Al-Quran, generasi muda dan anak-anak yang saya banggakan, yang saya sayangi. Demikian kajian kita, pembelajaran ilmu tajwid kita tentang
bukan sifat huruf, tadi sifat huruf sudah dilaksanakan pada perjumpaan yang lalu. Maksud saya adalah tentang hukum nun mati dan tanwin. Nun mati, nun yang sukun, dan tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah maka akan melahirkan 5 hukum bacaan, yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Ya. Huruf izhar ada 6, hamzah, huruf ha, kha, ain, ghin, dan ha. Huruf idgham ada 6, yaitu yang tersimpun dalam kata yarmaluna. Idgham ada 2 macam, ada guna, biguna. Yang guna yang dengung, yaitu hurufnya adalah yanmu, ya, mim, nun, kemudian dan wawu, ya. Dan yang bila guna ada 2, huruf lam dan huruf ro. Lalu huruf ikhfa ada 15 yang terhimpun dengan kalimat sib za sana kam jada syakhsun qad sama dun tayyiban zid fi tuqada dhalima. Baik, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mudah-mudahan pelajaran ilmu tajwid kita pada kesempatan kali ini tentang hukum nun mati dan tanwin bisa dipahami, bisa diserap, dan kemudian perlahan-lahan kita mulai coba terapkan, dan mudah-mudahan dengan pembelajaran ilmu tajwid ya maka akan membaguskan, akan mentahsinkan suara kita ya. Malam yujawidil Quran ya, siapa orang yang tidak membaca Al-Quran dengan tidak dengan ilmu tajwid ya, bahwa asim maka akan tertolak. Oleh karena itu mari belajar terus ilmu tajwid, waratilil Qur'an tartila, baca Al-Qur'an itu dengan tartil, artinya dengan tartil yaitu dengan menggunakan ilmu tajwid ya. Baik, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.